Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinsya Madeline Krisanti Muharam dengan NIM A401229097. Saat ini saya akan memaparkan hasil analisis perbandingan tugas mata kuliah telah kurikulum yang dimana dilakukan analisis perbandingan dari segi tujuan pendidikan, landasan filosofis, landasan psikologi, landasan sosial budaya, IPT kurikulum, dan organisasi kurikulum. Di sini saya mengambil 4 negara, yaitu Singapura, Kanada, Korea Utara, dan Indonesia. Baik, analisis pertama yaitu dari segi tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan di Singapura. Tujuan pendidikan di sekolah Singapura adalah untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk mencapai tujuan ini, Sekolah Dasar Singapura menekankan pada pengembangan keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan matematika. Selain itu, Sekolah Dasar di Singapura juga menekankan pada pengembangan karakter dan nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian tujuan pendidikan di Kanada yaitu untuk mengembangkan potensi penuh setiap siswa. Untuk mencapai tujuan ini, Sekolah Dasar di Kanada memberikan pengalaman belajar yang beragam dan holistik. Sekolah Dasar Kanada juga menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Selanjutnya, tujuan pendidikan di Korea Utara yaitu untuk menanamkan ideologi dan nilai-nilai sosialis kepada siswa. Dan untuk mencapai tujuan ini, sekolah-sekolah dasar di Korea Utara itu menekankan pada pendidikan patriotisme dan cinta tanah air. Selain itu, sekolah dasar di Korea Utara juga menekankan pada pendidikan disiplin dan ketaatan. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan di Indonesia yaitu untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan untuk mencapai tujuan ini, Sekolah Dasar Indonesia memberikan pendidikan yang seimbang antara aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan hasil perbandingannya adalah secara umum tujuan pendidikan di sekolah dasar di Singapura, Kanada, Korea Utara, dan Indonesia memiliki kesamaan, yaitu untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan potensi penuh setiap siswa. Namun, terdapat juga beberapa perbedaan, antara lain Singapura dan Kanada menekankan pada pengembangan keterampilan akademik, sedangkan Korea Utara menekankan pada pengembangan karakter dan nilai-nilai. Begitu juga di Indonesia menekankan pada pengembangan karakter, dan kemudian Singapura dan Korea Utara menekankan pada pendidikan yang terstruktur dan disiplin, sedangkan Kanada dan Indonesia menekankan pada pendidikan yang lebih fleksibel dan demokratis. Analisis kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis di Singapura menganut landasan filosofis pendidikan yang berorientasi pada prestasi dan kompetitif. Hal ini tercermin dalam kurikulum Sekolah Dasar Singapura yang menekankan pada penguasaan materi dan keterampilan akademik. Kurikulum tersebut juga dirancang untuk mempersiapkan siswa agar dapat bersaing secara global. Landasan filosofis di Kanada menganut landasan filosofis pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan nasional Kanada yang berfokus pada pengembangan potensi setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi. Pendidikan di Kanada dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Selanjutnya, landasan filosofis di Korea Utara yaitu menganut landasan filosofis pendidikan yang berorientasi pada ideologi. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan nasional Korea Utara yang berfokus pada pengembangan loyalitas terhadap Partai Buruh Korea. Pendidikan di Korea Utara dirancang untuk mencetak kader-kader partai yang setia dan berdedikasi. Selanjutnya, landasan filosofis di Indonesia menganut landasan filosofis pendidikan yang berorientasi pada Pancasila. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan nasional Indonesia
yang berfokus pada pengembangan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan peserta didik. Pendidikan Indonesia dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Dan hasil perbandingannya, keempat negara tersebut memiliki landasan filosofis pendidikan yang berbeda-beda. Singapura dan Kanada menganut landasan filosofis yang berorientasi pada tujuan-tujuan pragmatis, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia global. Korea Utara menganut landasan filosofis yang berorientasi pada ideologi, yaitu untuk mencetak kader-kader partai yang setia dan berdedikasi. Sedangkan Indonesia menganut landasan filosofis yang berorientasi pada nilai Pancasila, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat. Analisis ketiga yaitu dari segi landasan psikologi. Yang pertama, landasan psikologi di Singapura. Singapura memiliki sistem pendidikan yang berfokus pada pencapaian akademis yang tinggi. Hal ini tercermin dari kurikulum sekolah dasar yang menekankan pada mata pelajaran matematika, sains, dan bahasa Inggris. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari sudut landasan psikologi pendidikan, sistem pendidikan Singapura menekankan pada pentingnya motivasi dan minat siswa. Siswa didorong untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas hasil belajar mereka. Selain itu, guru juga berperan penting dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa. Yang kedua, landasan psikologi di Kanada. Kanada memiliki sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi siswa secara holistik. Kurikulum sekolah dasar di Kanada menekankan pada berbagai mata pelajaran termasuk matematika, sains, bahasa Inggris, bahasa kedua, seni, dan musik. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dari segi landasan psikologi, pendidikan sistem pendidikan Kanada menekankan pada pentingnya interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif. Siswa didorong untuk bekerja sama dan dengan teman-teman mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Selain itu, guru juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Landasan psikologi ketiga yaitu di Korea Utara. Korea Utara memiliki sistem pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter dan loyalitas terhadap negara. Kurikulum sekolah dasar di Korea Utara menekankan pada mata pelajaran matematika, sains, bahasa Korea, dan sejarah Korea. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang setia dan taat kepada pemerintah. Dari sudut landasan psikologi pendidikan, sistem pendidikan Korea Utara menekankan pada pentingnya kedisiplinan dan ketaatan siswa. Didorong untuk mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, guru juga berperan penting dalam menanamkan nilai patriotisme dan loyalitas kepada negara. Dan yang terakhir, landasan psikologi di Indonesia. Indonesia memiliki sistem pendidikan yang berfokus pada keseimbangan antara pencapaian akademis dan pembentukan karakter. Kurikulum sekolah dasar di Indonesia menekankan pada berbagai mata pelajaran, termasuk matematika, sains, bahasa Indonesia, dan pendidikan agama. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Dari sudut landasan psikologi pendidikan, sistem pendidikan Indonesia menekankan pada pentingnya interaksi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Siswa didorong untuk mengembangkan potensi mereka secara seimbang, baik dari segi akademik maupun karakter. Selain itu, guru juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Selanjutnya, hasil perbandingannya yaitu keempat negara tersebut memiliki beberapa perbedaan. Singapura dan Kanada menekankan pada pentingnya motivasi dan minat siswa, sedangkan Korea Utara menekankan pada pentingnya kedisiplinan dan ketaatan. Singapura dan Kanada menekankan pada pengembangan potensi siswa secara holistik, sedangkan Korea Utara menekankan pada pembentukan karakter secara holistik. Korea Utara menekankan pada pembentukan karakter dan loyalitas terhadap negara. Indonesia menekankan pada keseimbangan antara pencapaian akademis dan pembentukan karakter. Analisis keempat yaitu landasan sosial budaya. Yang pertama, landasan sosial budaya di Singapura.
Singapura adalah sebuah negara kota yang multikultural dengan penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini tercermin dalam landasan sosial budaya pendidikan Sekolah Dasar Singapura. Sekolah Dasar Singapura dirancang untuk menghargai keragaman budaya dan mempromosikan toleransi antar budaya. Sekolah-sekolah dasar di Singapura juga menekankan pentingnya kecerdasan emosional dan sosial. Selanjutnya, landasan sosial budaya di Kanada. Kanada adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Hal ini tercermin dalam landasan sosial budaya pendidikan di Sekolah Dasar Kanada. Sekolah dasar di Kanada dirancang untuk mempromosikan nilai demokrasi dan kebebasan serta untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Sekolah-sekolah dasar di Kanada juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan. Yang ketiga, landasan sosial budaya di Korea Utara. Korea Utara adalah negara yang menganut ideologi Juche. Ideologi Juche menekankan pentingnya kemandirian dan patriotisme. Hal ini tercermin dalam landasan sosial budaya pendidikan Sekolah Dasar Korea Utara. Sekolah dasar di Korea Utara dirancang untuk menanamkan nilai Juche kepada siswa serta untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang setia dan patuh kepada pemerintah. Dan yang terakhir, landasan sosial budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk yang heterogen dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Hal ini tercermin dalam landasan sosial budaya pendidikan di Sekolah Dasar Indonesia. Sekolah Dasar Indonesia dirancang untuk menghadapi keragaman budaya dan agama serta untuk mempromosikan toleransi antar budaya dan agama. Sekolah-sekolah dasar Indonesia juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan. Dan hasil analisis perbandingannya, landasan sosial budaya pendidikan di Sekolah Dasar Singapura, Kanada, dan Korea Utara di Indonesia memiliki kesamaan dalam hal pentingnya menghargai keragaman budaya dan mempromosikan toleransi antar budaya. Namun terdapat beberapa perbedaan seperti Singapura dan Kanada lebih menekankan pentingnya kecerdasan emosional dan sosial serta pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan. Korea Utara lebih menekankan pentingnya nilai Juche seperti kemandirian dan patriotisme. Indonesia lebih menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh masing-masing negara. Analisis yang kelima yaitu dari segi landasan iptek kurikulum. Yang pertama, landasan iptek kurikulum di Singapura. Singapura memiliki landasan iptek kurikulum yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Singapura. Salah satu kebijakan yang penting adalah penerapan kurikulum STEAM, Science, Teknologi, Engineering, and Matematik sejak dini. Kurikulum STEAM ini dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di era digital. Selain itu, pemerintah Singapura juga memberikan perhatian yang besar pada pengembangan infrastruktur dan sarana-prasarana pendidikan yang mendukung pembelajaran iptek. Misalnya, pemerintah Singapura telah membangun berbagai laboratorium sains dan teknologi yang modern di sekolah-sekolah dasar. Yang kedua, landasan iptek kurikulum di Kanada. Kanada juga memiliki landasan iptek kurikulum pendidikan yang kuat. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kanada. Salah satu kebijakan yang penting adalah penerapan kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kurikulum ini dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di era yang semakin kompleks. Selain itu, pemerintah Kanada juga memberikan perhatian yang besar pada pengembangan guru-guru iptek yang berkualitas. Misalnya, pemerintah Kanada telah menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru-guru iptek. Yang ketiga, landasan iptek kurikulum di Korea Utara. Nah, Korea Utara memiliki landasan iptek kurikulum di sekolah dasar yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah Korea Utara. Salah satu kebijakan yang penting adalah penerapan kurikulum yang menekankan pada pengembangan keterampilan sains dan teknologi. Kurikulum ini dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk
menjadi tenaga kerja yang berkualitas di masa depan. Selain itu, pemerintah Korea Utara memberikan perhatian yang besar pada pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang mendukung pembelajaran iptek. Misalnya, pemerintah Korea Utara telah membangun berbagai laboratorium sains dan teknologi yang modern di sekolah-sekolah dasar. Dan yang terakhir, landasan iptek kurikulum di Indonesia. Indonesia memiliki landasan iptek kurikulum pendidikan di sekolah dasar yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan program yang masih belum sepenuhnya mendukung pembangunan iptek di sekolah dasar. Salah satu kebijakan yang penting adalah penerapan kurikulum yang belum sepenuhnya berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kurikulum yang ada saat ini masih lebih menekankan pada penguasaan materi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga belum memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan guru-guru iptek yang berkualitas. Misalnya, pemerintah Indonesia belum menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru-guru iptek secara merata. Dan hasil perbandingannya, Singapura, Kanada, dan Korea Utara memiliki landasan iptek kurikulum pendidikan sekolah dasar yang lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan program yang telah diimplementasikan oleh ketiga negara tersebut. Singapura dan Kanada memiliki landasan iptek kurikulum pendidikan yang kuat karena kedua negara tersebut telah menerapkan kurikulum STEAM sejak dini. Selain itu, kedua negara tersebut juga memberikan perhatian yang besar pada pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang mendukung pembelajaran iptek. Korea Utara memiliki landasan iptek yang menekankan pada pengembangan keterampilan sains dan teknologi. Selain itu, pemerintah Korea Utara memberikan perhatian yang besar pada pengembangan infrastruktur dan sarana pendidikan yang mendukung pembelajaran iptek. Indonesia memiliki landasan iptek kurikulum pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan program yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan iptek di sekolah dasar. Analisis perbandingan yang keenam dan yang terakhir adalah organisasi kurikulum. Pertama, organisasi kurikulum di Singapura. Kurikulum pendidikan di Singapura dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pra-primer tingkat 1 dan 2 dan tahap primer tingkat 3 sampai 6. Pada tahap pra-primer, fokus pembelajaran adalah pada pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahap primer, pembelajaran difokuskan pada penguasaan mata pelajaran inti seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial. Kurikulum pendidikan di Singapura menekankan pada pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Siswa didorong untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Yang kedua, organisasi kurikulum di Kanada. Kurikulum pendidikan sekolah dasar Kanada bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Setiap sekolah memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri dengan tetap mengacu pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum pendidikan di Kanada menekankan pada pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, organisasi kurikulum di Korea Utara. Kurikulum pendidikan sekolah dasar di Korea Utara bersifat terpusat dan kaku. Kurikulumnya dirancang oleh pemerintah dan diterapkan secara seragam di sekolah dasar di Korea Utara. Kurikulum pendidikan di Korea Utara menekankan pada pembelajaran yang bersifat ideologis dan patriotik. Siswa didorong untuk menjadi warga negara yang loyal dan patuh kepada pemerintah. Dan yang terakhir, organisasi kurikulum di Indonesia. Kurikulum sekolah dasar Indonesia dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap kelas 1-3 dan tahap kelas 4-6. Pada tahap kelas 1-3, fokus pembelajaran adalah pada pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahap kelas 4-6, pembelajaran difokuskan pada penguasaan materi pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sains, dan IPS. Kurikulum pendidikan Indonesia menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa didorong untuk aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk mengembangkan potensinya. Dan hasil perbandingan kurikulum pendidikan sekolah dasar Singapura, Kanada Utara, dan Indonesia, keempatnya memiliki perbedaan baik dari segi tujuan, struktur, fokus, pendekatan, maupun peran guru. Namun secara umum semua kurikulum tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa.